Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin ibni Abdullah as-sadiq al-wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Allah kembali limpahkan kepada kita kesempatan dengan taufik serta qudrah dan inayahnya untuk kembali hadir bersama-sama dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu penuh semangat untuk menuntut ilmu. Salam dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa disurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga kepada kita dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kembali kita lanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah kita pagi ini akan mentadaburi surah Al-Anfal dimulai dari ayat 53 sampai ayat 61 insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sebelum masuk kepada tadabbur ayat 53 kita lihat satu ayat dulu yang sebelumnya ya, agar nyambung begitu. Baik, di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim ya. Ayat ini menjelaskan bagaimana di ayat sebelumnya Allah menyatakan bahwasanya Allah akan menghancurkan orang-orang yang kafir kepada agamanya, ingkar kepada nabinya, sebagaimana dulu yang telah dilakukan kepada keluarganya Fir'aun ya, bala tentaranya dan pengikut-pengikut Fir'aun, serta orang-orang sebelum mereka, kaum Ad, kaum Thamud ya, kaum Lut, semua telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya. Sebabnya kenapa? Kafaru bi ayatillah. Karena mereka kafir atau ingkar kepada ayat-ayat Allah, menolak agama Allah, ya bahkan mempersekutukan Allah dan melakukan berbagai macam bentuk perbuatan maksiat yang sangat uh, menjijikkan begitulah kira-kira ya, seperti mereka membunuh anak-anak mereka, menikahi istri-istri ayahnya dan berbuat riba dan perbuatan-perbuatan hina yang lainnya. Maka kata Allah, fa'akhadhahumullahu bidzunubihim. Lalu Allah siksa mereka. Allah hancurkan mereka akibat dosa-dosa mereka tersebut. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa, lagi sangat keras siksaannya. Ayat ini tentu kita masih ingat kemarin kita membahas tentang bagaimana Allah menghancurkan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dalam perang Badar. Ya demikianlah Allah menghancurkan musuh-musuh kebenaran, para pejuang-pejuang kebatilan, sebagaimana sunatullah sebelumnya yang telah Allah tunjukkan kepada umat-umat sebelumnya, baik dari kalangan Fir'aun dan para pengikutnya dan juga daripada umat-umat sebelum Fir'aun seperti umat kaum Ad, Thamud dan kaum Nabi Lut dan Bani Israel. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang pada pagi hari ini kita akan tadaburi, Allah mengatakan dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian itu maksudnya adalah perbuatan Allah menghancurkan musuh-musuh kebenaran, perbuatan Allah mengazab dan menyiksa orang-orang yang menentang agamanya, menentang nabinya. Kenapa Allah hancurkan mereka? Kenapa Allah siksa dan binasakan mereka? Sebabnya adalah bi annallaha, karena sesungguhnya Allah itu lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha. Allah itu sesungguhnya tidak akan mengubah, tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum. Ya, Allah ketika memberikan nikmat kepada suatu kaum, nah nikmat di sini Bapak dan Ibu maksudnya adalah diutusnya kepada mereka seorang nabi, ya, juru selamat, juru pemberi petunjuk yang mendatangkan kepada mereka
kebaikan, ketentraman hidup, kedamaian, keberkahan dan seterusnya melalui seorang nabi tersebut. Nah, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam umat-umat sebelumnya adalah nabi mereka masing-masing. Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Syuaib dan seterusnya, Nabi Saleh. Maka Allah sesungguhnya tidak akan menyiksa mereka, tidak akan mengazab dan menghancurkan mereka kecuali karena apa? Karena mereka sendirilah yang telah mengubah nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi di sini Allah mengatakan yang demikian itu siksaan yang mereka terima tersebut karena Allah sesungguhnya tidak akan pernah merubah suatu nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai mereka sendiri yang kemudian merubah nikmat tersebut dengan cara mengingkarinya, membelakanginya, bahkan menolaknya dengan sekuat tenaga, ya. Sehingga akhirnya Allah siksa mereka. Padahal harusnya mereka terima pemberian Allah, anugerah Allah berupa nabi, berupa Al-Quran, berupa hidayah. Tapi mereka tolak, mereka lawan, dan bahkan mereka hinakan, ya. Wa anna Allah sami'un alim. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Maha mendengar siapapun di antara manusia yang menghina agamanya, ya, yang membuat persekongkolan, membuat persekutuan, berbisik-bisik bahkan untuk memerangi agamanya dan memerangi nabinya. Dan juga Allah Maha mengetahui sedetil apapun, ya, perkara-perkara yang mereka sembunyikan, ya, siasat tipu muslihat yang mereka siapkan untuk menghancurkan agamanya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kesimpulan daripada ayat ini adalah bahwasanya seharusnya Allah tidak mengazab mereka. Allah tidak menimpakan kepada mereka kehinaan dalam hal ini kepada orang-orang kafir Quraisy dengan mengalahkan mereka di perang Badar, dengan Allah kirim ribuan malaikat yang menolong dan memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan menghinakan orang-orang kafir dengan sehina-hinanya dalam perang Badar tersebut. Yang demikian itu tidak akan Allah lakukan jika mereka sendiri yang tidak merubah nikmat Allah tersebut. Jika tidak mereka sendiri yang mendustakan dan memusuhi Nabi Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya kembali Allah mengingatkan bahwasanya yang terjadi pada orang-orang musyrikin Mekah, ya, yang orang-orang yang kalah dan dihinakan dalam perang Badar tersebut, nasib mereka tersebut sama halnya dengan kada bi ali Fir'aun. Diulang kembali oleh Allah. Di ayat sebelumnya telah disebutkan, namun sekarang dalam versi yang agak berbeda. Kada bi ali Fir'aun, seperti keadaan atau nasib atau apa namanya, cerita, ya, jalan hidup yang telah dijalani atau dilalui oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun dan para pengikutnya semuanya. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka. Nabi-nabi atau umat-umat nabi yang sebelum mereka. Dalam konteks mereka dihancurkan oleh Allah, dikalahkan dan dihinakan oleh Allah. Sebabnya apa? Kadzabu bi ayati rabbihim, ya. Kadzabu bi ayati rabbihim. Kalau di ayat sebelumnya Allah menyebutkan kafaru, ya, di ayat yang 52 Allah mengatakan kafaru bi ayatillah. Sedangkan di sini Allah sebutkan kadzabu bi ayati rabbihim. Sama sebetulnya. Yang satu kafir, ingkar, yang ini mendustakan, menolak, ya, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dengan firman-firman Allah, dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau itu dimaksudkan kepada orang Quraisy, ya, yang mendustakan Al-Qur'an. Maka kata Allah, fa ahlaknahum bidzunubihim. Nah, kalau di ayat sebelumnya Allah mengatakan fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Di ayat ini Allah mengatakan fa ahlaknahum bidzunubihim. Sama, ya. Allah mengatakan kami binasakan, kami hancurkan mereka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian wa aghraqna ala fir'aun, dan kemudian kami tenggelamkan, ya, para pengikut Firaun beserta Firaunnya sekaligus di dalam tenggelam di Laut Merah, ya. Wa kullun kanu zalim, dan semua mereka itu baik umat-umat sebelum Firaun, kaum Lut, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Bani Israel dan seterusnya, semua mereka itu adalah dihancurkan. Kenapa? Wa kullun kanu zalimin. Dan semua mereka itu adalah sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim karena mempersekutukan Allah, karena mempersyirikatkan Allah, menyembah berhala, padahal Allah yang menciptakan mereka dan apa yang mereka sembah, dan juga
lebih dari itu lagi, mereka juga melakukan berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran di muka buminya Allah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang, ya. Jadi bukan binatang kaki empat maksudnya sini, ya. Semua yang melata di bumi. Ad-dawab itu digunakan untuk seluruh makhluk yang melata di atas bumi, termasuk manusia. Ya, kita kan melata juga meskipun kita berjalan dengan dua kaki. Ya, jadi manusia itu tergolong dabbah atau binatang, ya. Jadi dalam bahasa Arab orang mengatakan manusia itu dengan istilah hayawanun natiq, binatang yang berbicara. Jadi kalau ada orang nyumpahin kata-kata kita binatang, ya memang aslinya kita binatang, Bapak dan Ibu. Kita termasuk golongan binatang, ya. Tetapi binatang yang dimuliakan oleh Allah, binatang yang berbicara, yang dikaruniai akal, pikiran, dan kemudian dia menjadi mulia, ya, sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata, makhluk yang melata lah, nggak usah pakai binatang lah, ya. Agak kurang enak mendengarnya di telinga, ya Bapak dan Ibu. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang melata di atas bumi Allah ini, di sisi Allah, dalam pandangan Allah, siapakah yang paling buruk tersebut? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir. Fahum la yu'minun. Maka mereka itu tidak beriman, ya. Kafir tentu tidak beriman kepada Allah. Jadi orang yang paling buruk, yang paling hina, yang paling rendah derajatnya dalam pandangan Allah di dunia ini siapa? Itu orang-orang kafir kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia orang Islam, meskipun ahli maksiat, banyak bermaksiat, maka dalam pandangan Allah masih ada nilainya. Tapi kalau sudah kafir, apapun itu agamanya selain Islam, maka dalam pandangan Allah mereka adalah orang-orang yang sangat hina, ya. Meskipun dia seorang yang kaya raya, orang-orang yang memiliki pangkat, harta, kedudukan, kemasyhuran dan segala macam, namun mereka dalam pandangan Allah adalah manusia yang paling hina. Oleh karena itu, ya, kenapa ukuran kemuliaan dan kehinaan itu dalam Islam adalah keimanan, ya. Ketika dia beriman maka dia menjadi mulia. Ketika dia beriman maka dia adalah saudara kita. Namun ketika dia tidak beriman maka tidak ada kemuliaan yang terdapat dalam diri orang tersebut. Karena bagaimana mungkin dia mulia? Dia sendiri tidak memuliakan, mengagungkan zat yang menciptakan dirinya. Bahkan dia menyembah yang lain, ya. Nah, disitulah Bapak dan Ibu, kenapa dalam ayat Al-Quran, di ayat yang lain Allah menjelaskan kepada kita, di antara sifat orang-orang mukmin itu adalah terhadap sesama saudara mukmin yang lain dia merendahkan diri, ya, merendahkan hati lah, ya, merendahkan hati, bersikap tawadhu, ya, mengalah, sabar, memaafkan, ya, dengan syarat orang tersebut adalah orang-orang mukmin atau muslim. Tetapi ketika berurusan dengan orang-orang non-muslim, maka dia bersikap izzah, menjaga harga dirinya, ya, dia bersikap, ya, saya tidak mengatakan bersikap sombong, namun kalau seandainya memang harus sombong, ya kita harus sombong kepada orang-orang kafir, ya. Dalam artian kita tidak boleh merasa hina dan rendah di hadapan mereka. Karena apa? Karena kita punya suatu nilai yang sangat mulia dalam pandangan Allah, yaitu keimanan yang kita miliki dalam sanubari kita. Sedangkan mereka adalah makhluk-makhluk yang hina, ya. Sehingga, ya, tanpa bermaksud mengajari yang tidak baik, ya, tapi begitulah seharusnya standar kita dalam bergaul dalam kehidupan kita kepada sesama hamba Allah, sesama manusia. Patokan yang paling tinggi itu adalah agama, ya. Kita bergaul dengan orang itu patokannya adalah agama. Kalau dia muslim, maka dia berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan terbaik dari kita. Tapi kalau dia non-muslim, ya sekedarnya saja. Ya, kalaupun tidak akan buruk, minimal setimpal lah, begitu, ya. Kalau buruk tentu tidak boleh. Kita tetap menghargai mereka, menghormati mereka. Bahkan kalau seandainya memang perlakuan baik kita diharapkan dapat menggugah hatinya, maka itu tentu juga dibolehkan, ya. Tapi tidak boleh sampai menghinakan diri kita, tidak boleh sampai membuat mereka lebih tinggi dari kita. Karena mereka apa tadi? Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru. Sesungguhnya seburuk-buruk atau sehina-hinanya makhluk yang melata di atas bumi ini di sisi Allah siapa? Alladzina kafaru. Orang-orang yang kafir dan mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu dijelaskan oleh Allah, ya, salah satu golongan yang dimaksud dengan
sehina-hinanya makhluk yang kafir itu adalah alladzina ahadta minhum, yaitu orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian dengan mereka. Alladzina ahadta minhum, orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian damai di antara mereka. Tsumma yanquduna ahdahum, kemudian mereka melanggar, membatalkan, ya, mengurai atau melanggar lah, ya, janji mereka kepada kalian. Fi kulli marrah, setiap kali, setiap berjanji dilanggar lagi, setiap berjanji dilanggar lagi. Nah, ayat ini Bapak Ibu dimaksudkan kepada orang-orang Bani Quraisyah sebetulnya, orang-orang Yahudi, ahlul kitab Yahudi dari kalangan Bani Quraisyah, yang dalam penjelasan riwayat tafsir disebutkan ketika terjadi perang Khandaq, ya, perang Ahzab, mereka bersekongkol malah dengan pasukan kafir Quraisy yang datang dari Makkah untuk eh, bersama-sama bersekongkol bagaimana supaya mengalahkan dan menghancurkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Nah, sedangkan mereka sebelumnya telah membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad. Mereka hidup di Madinah, ya, tinggal di Madinah, membuat perjanjian tidak akan diganggu, tidak akan diusir selama patuh dan taat kepada perjanjian tersebut. Namun ternyata di balik, di belakang kaum muslimin, mereka membuat persekongkolan dengan orang-orang kafir Quraisy, terutama pada waktu itu dalam memerangi Rasulullah pada perang Ahzab, ya. Maka kata Allah, mereka adalah seburuk-buruk manusia, yaitu orang-orang yang kita telah membuat perjanjian dengan mereka, kemudian mereka pula yang melanggar perjanjian tersebut setiap saat. Wahum la yattaqun, dan mereka ketika melakukan perbuatan melanggar perjanjian tersebut, la yattaqun, tidak takut, ya, tidak takut dengan azab Allah, tidak takut nanti akan ketahuan oleh umat Islam dan akan mendapatkan masalah. Ya begitulah, ya, karena mereka merasa lebih yakin dengan kekuatan musuh sehingga dia bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, fa imma tathqafannahum fil harbi, maka jika seandainya kalian atau kamu wahai Muhammad dan para sahabat dan orang-orang Islam, ya, secara umum, jika kalian menjumpai mereka dalam sebuah peperangan, orang-orang seperti itu tadi, ya, orang-orang yang melanggar perjanjian, orang-orang yang tadinya telah hidup berdampingan dengan umat Islam, dan memiliki perjanjian, namun kemudian bersekongkol, maka kalau jumpa dengan mereka dalam peperangan, mereka berada di pihak musuh, apa kata Allah? Fasyarrid bihim, maka cerai beraikan mereka, sikat habis mereka, begitulah, ya. Hancurkan mereka, fasyarrid bihim man khalfahum, ya. Maka cerai beraikanlah dengan mereka itu orang-orang yang ada di belakang mereka. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Allah menjelaskan yang disuruh cerai beraikan justru orang-orang yang datang setelah mereka. Faham Bapak dan Ibu? Ketika kita menjumpai orang-orang seperti itu, orang-orang yang melanggar perjanjian dalam peperangan, ya, dan mereka bersama musuh, maka habisi mereka, cerai beraikan. Yang cerai beraikan bukan mereka, kalau mereka udah jelas, tapi lakukan sebuah tindakan yang dapat mencerai beraikan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya adalah lakukan sebuah tindakan yang sangat memberikan pelajaran kepada, bukan saja kepada mereka yang hari itu kalian hadapi dalam peperangan, tetapi juga kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Bikin mereka ketakutan. Buat mereka berpikir 1000 kali untuk mengulangi perbuatannya. Karena mendengar dan melihat atau menyaksikan apa yang dialami oleh sekelompok orang yang sebelum mereka yang telah melanggar perjanjian dengan umat Islam. Ya, jadi nggak ada rasa sayang lagi, ya. Habisi, sikat mereka, ya. Kasih pelajaran yang tidak akan mereka lupakan bahkan oleh anak cucu keturunannya, karena akibat perangai mereka dulu melanggar perjanjian dengan umat Islam. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka dapat mengambil pelajaran dari pengkhianatan tersebut. Jadi yang dibuat ketakutan bukan saja orang-orang ahlul kitab atau orang-orang Yahudi Bani Quraisyah yang saat itu bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy, tetapi kata Allah, fasyarrid bihim man khalfahum, cerai beraikan melalui perbuatan kalian kepada mereka ini orang-orang yang datang setelah mereka, ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, habisi mereka sehingga nanti cerita itu akan
disampaikan oleh mereka kepada anak cucunya yang membuat mereka gemetaran untuk menghadapi pasukan Islam. Kemudian kata Allah di ayat selanjutnya, Allah mengatakan wa imma takhafanna min qaumin. Ya. Dan jika kamu merasakan khawatir, ya, dari suatu kaum khianatan, sebuah pengkhianatan. Nah, ketika kita uh, hidup di suatu bangsa, suatu masyarakat, kita memiliki perdamaian dengan orang-orang yang non-Muslim, namun kemudian kita melihat indikasi tanda-tanda pengkhianatan, ya, kita mengendus, mencium, dan melihat bahkan tanda-tanda pengkhianatan. Maka kata Allah, wa imma takhafanna min qaumin khianatan, dan jika kamu khawatir dari suatu kaum, jika kamu menakuti atau takut atau mengkhawatirkan dari suatu kaum itu ada sebuah pengkhianatan, maka kata Allah, fambir ilaihim ala sawa. Maka kembalikan kepada mereka perjanjian tersebut ala sawa. Artinya batalkan perjanjian tersebut. Jadi kalian jangan juga berlaku seperti mereka, masih dalam ikatan perjanjian, kemudian diam-diam menyakiti mereka atau diam-diam menyusun pasukan untuk menyergap mereka. Tidak. Umat Islam adalah umat yang gentleman. Umat Islam adalah umat yang tidak dibolehkan main belakang, tidak boleh berkhianat, meskipun kepada musuh sekalipun. Jangankan kepada sesama, kepada musuh pun akhlak Islam melarang untuk melakukan pengkhianatan. Kalau berjanji ya berjanji, tapi kalau melihat gelagat yang tidak baik dari musuh, ya, maka batalkan perjanjian tersebut, kirim surat resmi, kirim nota diplomatik, putuskan perjanjian dan siap-siap untuk siap siaga jika akan terjadi peperangan. Ya, fambid ilaihim ala sawa. Maka kembalikanlah kepada mereka tersebut ala sawa, dengan cara yang sama. Artinya buat keadaan kalian sama. Ya, batalkan, kemudian kalian berada di level yang sama, saling siap siaga menghadapi serangan pihak lain yang masing-masing, ya. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang pengkhianat, ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Tentunya ayat ini dimaksud ya secara umum kepada siapa saja yang berkhianat. Ya, orang yang berjanji kemudian dia menyalahi janjinya, maka itu adalah pengkhianat. Orang yang memiliki kesepakatan, perjanjian damai, kemudian dia menyalahinya, maka dia adalah orang yang berkhianat. Berkhianat secara umum. Orang yang tidak menunaikan amanah, menyia-nyiakan amanah, itu juga pengkhianat. Secara umum Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai. Kalau tidak menyukai berarti membenci. Ya, Allah murka. Allah benci kepada atau marah kepada orang-orang yang berbuat khianat. Tentu dalam hal ini maksudnya adalah kepada orang-orang ahlul kitab Bani Quraisyah pada zaman Rasulullah dan juga kepada siapapun sepanjang zaman, sepanjang masa dari kalangan musuh-musuh Islam yang tadinya hidup berdamai, kemudian diam-diam melakukan pengkhianatan untuk menyergap umat Islam. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wala yahsabanna alladzina kafaru sabaqu. Dan janganlah sekali-kali mengira orang-orang kafir tersebut mereka telah mendahului, ya. Di situ koma Bapak Ibu, ya. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kafir itu mengira bahwasanya mereka telah mendahului. Mendahului maksudnya itu apa? Mendahului pantauan Allah, mendahului uh, siksaan Allah, atau mendahului hisabnya Allah. Jadi jangan, maksudnya adalah jangan sekali-kali orang kafir itu mengira mereka telah melampaui hisabnya Allah. Mereka aman begitu. Ya, mereka jangan sampai mereka merasa mereka tidak akan dapat ditangkap oleh Allah. Mereka tidak akan dapat dihisab oleh Allah, ya, atas semua perbuatan mereka di dunia. Karena sesungguhnya kenapa? Innahum la yu'jizun. Sesungguhnya mereka itu tidak akan bisa melemahkan Allah. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk luput daripada kekuasaan Allah untuk menangkap mereka, menghisap mereka, menghukum mereka, dan kemudian menyiksa mereka. Jadi di sini Allah mengatakan jangan sekali-kali orang kafir tersebut mengira mereka telah lewat, ya, mereka telah mendahului hukuman Allah atau pengadilan Allah.
Innahum la yu'jizun. Sesungguhnya mereka itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka tidak dapat melemahkan Allah, melemahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang selanjutnya masih dalam konteks pasca perang Badar Bapak dan Ibu ya, bagaimana Allah memberikan taklimat, ajaran, tuntunan dan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW di dalam menghadapi musuh-musuh agama Allah dan musuh-musuh nabinya ini, termasuk menghadapi musuh dalam selimut ya, yaitu orang-orang munafik dari kalangan ahlu kitab Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraiظah. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, wa a'iddu lahum mastata'tum, dan siapkanlah untuk mereka. Mereka di sini ya mencakup orang-orang kafir tulen, kafir musyrikin, dan begitu juga musuh-musuh dalam selimut tadi Bapak dan Ibu ya. Semua itu kategorinya musuh ya. Tidak ada bedanya sebetulnya. Cuman yang satu ada perjanjian ya, yang satu lagi memang musuh tulen beneran. Yang satu memang musuh juga, tapi karena ada perjanjian kita hormati, tapi tetap was-was dan siap siaga. Maka untuk mereka tersebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkan, sediakan untuk mereka, untuk menghadapi mereka, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mastata'tum min quwwah, apa saja yang bisa kalian yang sanggup kalian siapkan, min quwwah, berupa kekuatan. Ya, kekuatan di sini maksudnya adalah semua bentuk hal yang mendatangkan kekuatan kepada kita. Dalam sebuah hadis disebut kekuatan di sini adalah kemampuan untuk memanah. Kalau zaman modern sekarang tentu kemampuan untuk menggunakan senjata, tank baja, menembakkan rudal, ya, dan segala macam bentuk kekuatan. Apakah itu dengan fisik, apakah itu dengan peralatan, dengan teknologi, ya, dengan strategi. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kita umat Islam untuk menyiapkan segala sesuatu yang kita sanggup berupa kekuatan, wa mir ribatil khail, dan begitu juga siapkan kemampuan, keahlian untuk mengendarai kuda ya, mengendarai kuda. Jadi kita diperintahkan dalam agama untuk memiliki kecakapan, terutama yang laki-laki tentunya ya, memiliki kecakapan dalam menunggang kuda. Meskipun kuda di sini juga telah berubah ya. Dulu mungkin kuda ya, karena dulu memang tidak ada peralatan tempur. Sekarang ya berubah menjadi pesawat tempur, berubah menjadi tank baja, berubah menjadi apalagi misalkan alat-alat tempur yang canggih tersebut, maka umat Islam juga harus memiliki kemampuan untuk mengendarai atau mengoperasikan alat-alat canggih tersebut. Ya, meskipun juga sebagian mengatakan ya kuda ya tetap di apa namanya, dilatih begitu. Karena konon katanya suatu saat nanti menjelang hari kiamat semua peralatan canggih tersebut akan hilang. Wallahu alam, saya juga belum bisa mencernanya ya bagaimana hilangnya tank baja, bagaimana hilangnya pesawat tempur. Yang jelas mereka mengatakan semua manusia nanti akan kembali ke zaman dulu, berperang dengan pedang ya, dengan kuda dan seterusnya. Makanya tetap dianjurkan kita hari-hari ini untuk memiliki keahlian menunggang kuda. Ya, ya saya pikir nggak ada salahnya ya. Itu juga olahraga, cakapan, kegesitan tubuh, ketangkasan. Ya, dan banyak sekarang lembaga-lembaga yang menyediakan pengajaran atau pelatihan kepada anak-anak kita untuk mahir menunggang kuda ya. Karena memang ada aspek psikologis tertentu yang bertumbuh kembang dengan baik yang dipengaruhi oleh keahlian menunggang kuda tersebut. Wallahu alam. Tujuannya apa kita diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan kekuatan dan kemampuan untuk mengendarai kuda atau kemampuan dalam mengendarai atau mengoperasikan alat-alat tempur yang canggih misalkan? Tujuannya adalah turhibuna bihi aduwallah, supaya kalian dapat menakut-nakuti ya musuh-musuhnya Allah. Kalau kalian sudah kuat, punya persediaan senjata yang mumpuni, yang di samping kualitasnya juga kuantitasnya, maka dan kemampuan juga untuk mengoperasikannya, maka musuh-musuh kalian akan gentar. Ya, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Di mana dengan itu kalian dapat menakutkan bagi musuh Allah dan musuh kalian. Ya, sama sebetulnya ya. Musuh Allah ya musuh kita juga, dan musuh kita juga musuhnya Allah. Wa akharina, ya, dan begitu juga kelompok-kelompok yang lain selain mereka. Jadi Allah katakan, siapkan kekuatan, siapkan segala macam hal yang bisa membuat kalian ditakuti, termasuk menunggangi kuda, supaya kalian bisa
menakutkan, mendatangkan rasa takut kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, dan begitu juga rasa takut kepada orang-orang lain selain mereka. Nah, siapa selain mereka di sini Bapak dan Ibu? Ada beberapa takwil dari ahli tafsir ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang lain di sini adalah orang-orang Persia ya. Karena ayat ini kalau kita pahami pada hari turunnya tentu yang dimaksud dengan adu wallahi wa aduwakum di sini ya orang kafir Quraisy di Mekah, orang-orang munafikin di Madinah. Sedangkan orang-orang lain selain mereka konon disebutkan adalah orang-orang Romawi, orang-orang Persia ya. Namun dalam versi yang lain ada yang mengatakan wa akharina min dunihim, ini orang-orang lain selain mereka itu adalah bangsa jin. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menyiapkan berbagai macam bentuk kekuatan termasuk juga menunggangi kuda supaya dapat menggentarkan, membuat gentar orang-orang yang menjadi musuh Allah dan musuh-musuh kita, dan begitu juga kalangan-kalangan yang lain selain daripada manusia, yaitu bangsa jin. La ta'lamunahum, yang kalian tidak mengetahui mereka di mana mereka berada. Kalian tidak bisa melihat mereka. Allahu ya'lamu, sedangkan Allah mengetahui mereka. Jadi dalam sebuah riwayat saya dapatkan di tafsir At-Tabari bahwasanya seseorang yang memiliki kuda di rumahnya, maka rumah tersebut tidak akan berani dihampiri oleh jin. Jin tidak akan berani menghampiri rumah tersebut. Ya, wallahu alam apakah ini benar, tapi begitu ada riwayatnya. Makanya ayat ini dimaksudkan tujuan supaya orang Islam itu diajari menunggang kuda, ya otomatis juga punya kudanya lah sekalian ya, agar membuat takut musuh Allah, musuh kita sendiri, dan makhluk-makhluk lain selain manusia yang kita tidak mengetahuinya tapi Allah mengetahui mereka. Ya, eh, ya ini dikuatkan oleh ahli tafsir yaitu Al-Imam At-Tabari. Beliau memilih pendapat ini. Karena kalau musuh kita di dunia telah Allah sebut semuanya, musyrikinkah, kafirinkah, munafikinkah, itu masuk ke dalam kategori adu wallahi wa aduwakum. Ya, mau Persia, mau Romawi, semua masuk ke dalam kategori adu wallahi wa aduwakum. Sedangkan wa akharina min dunihim, ini siapa lagi yang dimaksud? Ya, kalau bukan jin siapa lagi, begitu kata beliau ya. Karena memang sebagian bangsa jin itu juga musuh kita yang suka memberikan celaka kepada manusia, ya, menggoda manusia, menyesatkan manusia. Maka dengan seseorang menyiapkan kekuatan, ya termasuk dengan menyediakan kuda berarti ya, mempunyai kuda di rumahnya, ya maka dia akan dapat menakutkan kepada bangsa jin tersebut. Ya, wallahu alam ya, saya bukan berarti nyuruh Bapak Ibu beli kuda juga ya, mahal juga kuda Bapak Ibu. Ya, kuda wallahu alam mungkin ada yang 100 juta. Kalau kuda Pak Prabowo itu katanya walau alam harganya udah ratusan juta atau mungkin miliaran barangkali ya. Nah, saya pikir tentu tidak mungkin juga ya. Mungkin kuda, mobil kuda aja. Sekarang pun udah nggak keluar lagi ya. Mobil kuda keluaran apa ya kalau nggak salah Mitsubishi atau Toyota. Ya, barangkali itu hanya sebagai ilmu Bapak Ibu ya. Aslinya kita untuk melindungi rumah dari jin itu ya bisa dengan tilawah, memperbanyak sholat sunat di rumah ya, menjauhkan rumah dari patung-patung, lukisan-lukisan, bergambar makhluk manusia dan seterusnya. Itu juga bisa kita lakukan, tidak mesti beli kuda juga ya. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa-apa yang kalian nafkahkan dari segala sesuatu, dari harta benda kalian, dari karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yuwaffa ilaikum. Jadi apapun yang kalian nafkahkan untuk membentuk kekuatan tadi, supaya agama Islam ini atau umat Islam ini punya kekuatan, punya persediaan, supaya punya tank baja yang banyak, ya, punya Sukhoi atau F-16 yang banyak, ya, nafkahkanlah harta kalian, sumbangkan kepada negara, sumbangkan kepada umat. Karena apa? Tidaklah ada apapun yang kalian nafkahkan fi sabilillah yuwaffa ilaikum, akan dicukupkan, akan dikembalikan kepada kalian pahalanya, balasannya, wa antum la tuzlamu, dan kalian sama sekali tidak akan dianiaya, dizalimi oleh Allah. Bagaimana maksudnya dizalimi di sini? Apakah mungkin orang bersedekah dizalimi? Maksudnya apa? Kalian tidak akan dikurangi pahala kalian. Kalau kalian dulu di dunia bersedekah 1.000 rupiah, pasti akan dibalas oleh Allah. Bukan saja 1.000 rupiah, dikalikan lagi dengan 1.000 kali derajat misalkan, 100 kali derajat, atau 700 kali derajat. Allah nggak mungkin menzalimi manusia. Dalam artian, dalam hal sedekah ini, tidak mungkin tidak akan dibalas oleh Allah. Nggak mungkin dulu di dunia bersedekah 1 juta,
ternyata pahalanya cuma dapat 500.000. Itu nggak mungkin. Ya, karena Allah mengatakan, wa antum la tuzlamun. Kalian tidak akan dizalimi oleh Allah atas segala macam bentuk kebaikan, sedekah fisabilillah yang kalian lakukan. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Nah, ini ketika menghadapi orang-orang yang tadi memusuhi Islam, baik orang-orang musyrikin ya, terutama orang-orang ahlul kitab yang seperti Bani Quraisyah tadi ya, orang-orang yang mengadakan perjanjian, kemudian perjanjian tersebut batal dan kemudian berperang, maka kata Allah, wa in janahu lisalmi, kalau seandainya terlihat mereka itu condong kembali kepada perdamaian, fajnah laha, maka condonglah kepada mereka. Artinya, bukakan tangan kalian. Kita umat Islam bukan umat yang kejam ya. Kita bukan umat yang tanpa kasih sayang. Kalau musuh sekalipun ketika dia telah menyerah, menunjukkan tanda-tanda ingin berdamai, meskipun kita tahu karakter mereka nanti akan melanggar lagi perjanjian, tapi begitulah adab Islam, begitulah akhlak Islam. Islam itu menghormati perjanjian. Islam itu uh, uh, memiliki akhlak yang tinggi, bahkan kepada musuh sekalipun. Kalau musuh sudah nampak mau menyerah, angkat tangan, berdamai, ya meskipun dikata kita dendam, mungkin kita punya dendam yang harus kita lampiaskan, namun kita harus menghormati akhlak dan adab. Wa in janahu lisalmi. Kalau seandainya mereka terlihat condong kembali kepada perdamaian, maka fajnah laha, maka kalian pun harus condong kembali kepada mereka, kepada perdamaian tersebut, ya. Wa tawakkal 'ala Allah. Oh, nanti jangan-jangan mereka kembali menikam dari belakang, ya. Jangan-jangan nanti mereka kembali melanggar perjanjian. Kata Allah, jangan pedulikan itu, nggak usah takut. Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakal saja kepada Allah. Ya, tawakal di sini tentu maksudnya bukan menyerah begitu saja. Ya, berserah diri kepada Allah, gantungkan diri kalian, keselamatan kalian kepada Allah, tapi terus hati-hati ya. Jadi tawakal itu bukan tanpa usaha Bapak dan Ibu. Tawakal itu ya begitu kita mau keluar rumah, dikasih tahu di ujung jalan sana ada harimau 2 ekor sedang kelaparan gitu. Oh, nggak masalah, saya tawakal pada Allah. Ya nggak begitu tawakal. Tawakal itu adalah seandainya kita memang harus pergi ke sana, maka kita tawakal dengan membawa pedang misalkan, dengan membawa senapan, nah itu baru tawakal namanya. Tapi kalau tanpa apa-apa, kemudian kalau konteksnya dengan orang kafir atau orang musyrikin atau orang munafikin ini, eh, bermesraan dengan mereka tanpa ada rasa hati-hati, tanpa ada rasa was-was, nah ini salah ya. Tapi berbaikan dengan mereka, berdamai dengan mereka, dan kemudian bertawakal kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah dengan tetap mengambil asbab-asbab keselamatan. Innahu huwas sami'ul alim. Ya, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Maha mendengar apa yang disiapkan oleh orang musuh-musuh Allah tersebut. Seandainya mereka pura-pura lagi dan kemudian menyiapkan strategi untuk menikam dari belakang, nggak usah khawatir. Kalau kalian sudah bertawakal kepada Allah, Allah itu akan menolong kalian. Ya, Allah akan menyelamatkan kalian. Kenapa? Karena Allah itu maha mendengar apa saja yang disusun, yang disiapkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah itu, dan begitu juga Allah maha mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sepertinya sudah sampai kita ke akhir ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ibrah, hikmah yang bisa kita petik, dan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang tadi telah kita tadabburi. Cukup banyak ya, bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum tersebut sendiri yang merubahnya, tidak mensyukurinya ya, kufur kepada nikmat tersebut. Kemudian juga Allah mengatakan sehina-hina makhluk adalah orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Kemudian juga Allah perintahkan kepada kita untuk menyiapkan segala macam bentuk kekuatan yang bisa kita lakukan untuk membuat musuh takut kepada kita ya, termasuk juga tadi keahlian dalam menunggang kuda. Baik, Bapak dan Ibu, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dibalas dengan pahala berlipat ganda oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.